Bursa transfer sudah ditutup. Ada pemain yang langsung kasih impact, ada juga yang kena investasi bodong. Siapa saja? Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Halo Dodi Domba The Derby. Jumpa lagi di Derby episode Senin sama gua Panji Suryan dan juga ada Coach Justin. Dan buat hari Senin pastinya hari yang ceria buat para haters MU, bukan buat saya. Dan itu banyak banget. Dan bukan saya ya ampun, apes banget itu karena malah offset. Tapi sebelum kita ngebahas pertandingannya lebih lanjut, kita juga akan melihat dulu statement-statement kontroversial yang nanti akan dinilai sama coach adalah kardus atau tidak dari seorang mantan pemain ataupun pengamat sepak bola. Kita akan masuk dalam segmen kardus adalah kunci. Yes, ini dia statement dari Vladimir Koval. Ini tahulah pasti kan pemain back sayap. Dia bilang adalah ini statementnya mana? Ada nggak? Ya, yang Ini. Son dulu yang kiri. Son dulu ya. Oh ya, ini yang dari pertama dulu ya, dari Jensen dulu. Form is temporary but class is permanent. Son Heung-min appreciation post. Ini mungkin karena kemarin hat-trick ya. Iya, enggak. Orang ini gue kadang bingung ya. Hanya menilai seorang pemain dari satu match. Iya. Oke. Dia cetak hat-trick sama kayak Nunes minggu lalu. Nyetak 2 gol. 2 shot, 2 gol, Iya. comeback luar biasa. Minggu ini 2 peluang 0. Iya, ya, 0 gol. Oke. Son Heung-min cetak 3 gol. hat-trick luar biasa. Terus match sebelumnya Hilang. Hilang. Diganti bahkan. iya, dan 10 match ke depannya ntar ribet juga, ngerti nggak? Jadi ini tipikal ya, di Inggris pun nggak kalah banyak kardusnya. Nah, Jensen salah satu pengamat atau orang yang kardus lah. Iya. Bahwa dia cetak gol hanya di match itu oke. Cuman kalau lo asumsi dia cetak banyak hat-trick, Ya. terus nggak masuk Champions League, apa gunanya? Nggak ada gunanya kan? Ya, tapi buat dia glory lah buat dia. Oh Maksudnya iya, kan buat di saat ditinggal Kane Gua- dia masih bisa nyetak gol. Gini, gue selalu bilang ya, mereka menang, lu mending menang 1 kali, 1-0 dalam 4 pertandingan, daripada 4-0, lu cetak 4 gol dalam 1 pertandingan. Oh, iya, Lu iya. cetak 4 gol 1 pertandingan cuma Dengan 3 1 gol poin. tapi 4 pertandingan ya. Iya, 1 gol 4 pertandingan, lu menang 4-4-nya, lu bisa dapat 12 poin, Iya, ya iya. kan? Jadi ini kan sepak bola itu kan tim iya. play. Permainan tim ya. Iya, permainan tim, bukan individual, tapi selalu ada kardus-kardus yang membela pemain-pemain yang berdasarkan prestasi individunya. Ya tapi ini mungkin buat orang Asia appreciation post ya, mungkin kalau orang Asia ada Son di Kenapa sana. harus Asia? Sama kayak Takefusa Kubo kemarin ya nyetak 2 gol. Ya, sepak bola itu kan untuk kita semua. Justru dengan sepak bola itu kita nggak ngelihat ras, agama dan lain-lain, Ya, tapi semua kan sama. Asia memang masih belum ada yang banyak yang bisa menembus ke level tertinggi itu. Ya nggak bakalan juga sementara banyak ini. kan. Tapi untuk 1-2 pemain Kecuali main bisa tembus. badminton, juara dunia. Makanya namanya badminton. Ya sekarang ini dia dari kedua ada dari Vladimir Koval. World Pros is absolutely world class. Dia mengingatkan saya kepada Pirlo atau Juninho. Ini juga ada, ini ampun dah. kardus apa enggak nih? Ini super kardus. Mentang-mentang satu tim, kalau World Pro sana begitu world class, ya dia udah diincar klub besar. Satu. Oke. Kedua, dia terdegradasi. Emang dia nggak punya kontribusi. Emang yang lain salah sampai terdegradasi. Ya, Iya kan? ya, ya. Dia itu hebatnya cuman free kick.
Sisanya ya biasa bukan biasa aja, biasa banget. Gelandang Inggris rata-rata Iya. lah ya. Emang punya detailnya di free kick doang sih. Iya, emang ya. biasa banget. Jadi ya cuma ini karena satu tim aja dianggap luar biasa. Ntar kalau mereka ini kan baru ketemu tim-tim kecil ya. Kalau ketemu tim besar nih WSM, gue mau lihat. Ya ini Koval juga mungkin ngomong gitu karena sesama teammate lah ya, karena baru gabung sama WSM, jadi Iya. mungkin ngangkat-ngangkat aja. Ya Biar senang. boleh-boleh aja ngangkat dan oke-oke aja, cuman nggak usah berlebihan karena zaman sekarang itu kan apalagi lu posting di Twitter atau apa atau lu ngomong ke media Iya. kan tersebar di seluruh dunia. Ya buat kalian Dodi itu tadi kardus biasa aja, apa kardus banget ya kata Koci, kardus banget terutama tadi ya soal badminton appreciation post karena nyetak hat trick ya. Sebelum kita lanjut ke segmen in-depth, kita mau ngajak kalian buat belanja juga nih karena ada special promo. Singkat Koci. Ya, ada special diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang di bawah ini ya. Langsung aja klik link di pin komen sekarang dan kita langsung masuk ke segmen in-depth. Yes, kita masuk segmen in-depth. Ngomongin transfer window yang sudah ditutup minggu lalu ya. Karena kita Ya. sekarang udah melihat bagaimana transfer musim panas sudah ditutup. Bahkan udah ada drawing Liga Champions juga. Tapi kalau kita ngelihat yang paling boros adalah Chelsea yang udah belanja gila-gilaan musim lalu. Masih gila juga belanja sampai belanjanya yang di luar Nurul beli Cole Palmer. Terakhir siapa selain Cole Palmer ya? Yang Gue sampai udah Gua udah nggak nggak- tahu iya sih. lagi siapa yang dibeli. gue udah gak ngerti. Begitu banyak pemain yang dibeli dan ya kemarin kalau nonton Chelsea ya nggak berubah. I mean, gue agak amazed, gue agak kaget bahwa lu keluar 1 miliar lebih bahkan sekarang. Ya. Income-nya mungkin 300-an. Lu datangkan pelatih mahal juga, Pochet Ya, nggak Pochet mungkin murah gajinya kan. gede. Nah, lu terus main kayak gitu. Di match pertama, kedua gue udah bilang kan bahwa ya I mean sejelek-jeleknya gini, pemain Chelsea itu overpriced, oke? Ya. Tapi kan bukan pemain jelek juga. Bukan jelek. Iya kan, bukan pemain jelek juga. I mean, lu kalau pelatih bagus, lu bisa membuat something lah dari tim Ya. ini. At least sebuah sistem yang mungkin nggak selalu berjalan, tapi patternnya atau identitasnya itu ada. That's why Pochettino datang. Kalau bermain tanpa Bangun identitas, sistem. ambil aja pelatih dari divisi 3-4, Ya, ya kan? ya, ya. Tapi mainnya kayak tim divisi 3-4. Crossing. Crossing, dribbling. Gue belum pernah, seperti yang gue udah bilang sebelum, belum pernah lihat Sterling begitu sering dribbling. Dan ya, I mean, apakah iya lu datangkan pemain yang cuman kualitasnya crossing dan dribbling? Kan enggak. Ya. Ya kan? Maka dari itu gue bilang, gue agak bingung nih. Apakah ini keinginan dari pemilik juga atau manajemen? Pochet, lu datang aja, lu mau main kayak gimana, serah lu dah. Yang penting kita menang. Iya kan? Lu bener. Bully gak ngerti soalnya. Ya, whatever, apapun sistem yang lu ingin mainkan, ujungnya kan lu cari kemenangan. Iya. Nah ini udah nggak ada, minimal kalau lu main nggak terlalu bagus, Ya. oke, lu Lu bisa kalah-kalah, prospeknya masih ada ke depan. Tapi ini prospek nggak ada, main nggak ada identitas, sangat oportunis, kalah pula. Iya. Ya sampai Sterling akhirnya harus kayak trying too hard untuk menunjukkan skillnya. Bahkan kemarin dia sebenarnya ada tuh momentum untuk bisa ngasih assist. Taunya disambar sama temannya sendiri. Tapi Iya. ternyata back ya. Striker Iya, apa back? Dia bukannya golin malah clearance coach ya. Nicholas Jackson yang baru dipuji-puji depan gawang lawan, taunya malah ngebuang passing dari Sterling. Nicholas Jackson pun juga bilang, ini pemain mediocre banget. Iya. Satu, dia main di Villarreal. Ya. Kedua, sering jadi cadangan juga. Ya, ya. Kalau dia hebat, dia udah main di klub besar, minimal. Dan Ya ini klub besarnya ini sekarang. Klub besar yang lagi hancur tapi. kalau gue Peringkat lihat 11. nggak, karena gue dikritik sama fans Chelsea, dibilang gue nggak pernah bicara positif. Apa yang hal positif apa yang lu mau bicarakan? Iya, Kan? iya. Nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada. Musim ini so far 4 pertandingan nggak, musim lalu sama sekali nggak. Jadi hal positif apa yang lu mau? Justru gue bilang lu sebagai fans harus realistis. Kalau jelek lu hajar, Iya. ya kan? Ini yang gue lakukan terhadap Arteta minggu lalu waktu Sri lawan Forest, Iya, ya kan? iya. Jadi
emang seriously gue nggak tahu hal positif apa yang gue harus bisa katakan dengan Chelsea. Ya. Tapi sebenarnya gue pernah mendengar lo berapa kali di awal musim ini ya, dengan pembelian sekarang dan ada Pocket, lo masih sebenarnya yakin kan Chelsea bakal ada prosesnya untuk bisa bermain lebih baik ya? Harusnya berdasarkan Pocket yang di Spurs. Ya. Kan? Bukan Pocket yang di PSG ya? Bukan di PSG. Pocket yang di Spurs itu selalu di atas Arsenal loh. Iya kan? Iya. Bahkan pernah jadi runner up. Pernah. Iya kan? Sampai masuk ke final Champions Liga League. Champions, Ini kan tim yang gue pikir ya Pocket kalau masuk ke Chelsea dengan kualitas pemain lebih bagus, harusnya bisa lebih bagus. Gue juga shock lihat dia main kayak gini. Gue nggak tahu dia dikasih makan apa di PSG sampai jadi kayak begini. Karena benar-benar mengejutkan. Mengejutkan dari sisi negatifnya bukan positifnya. Ya mungkin tapi baru 4 pertandingan, tapi lo kalau lihat ke depannya masih ada harapan nggak Chelsea? Ya nggak tahu kalau main kayak gini enggak. Iya kan? Intinya kan sekarang lu harus berubah. Kecuali lu main kayak gini menang terus. Iya. Fansnya masih bisa terima. Ya udahlah, kita tahun pertama pelatih baru, pemain semua baru, cuma segelintir doang yang enggak. Yang penting kita butuh kemenangan, kita naikkan moral kita, pelan-pelan kita terapkan sebuah sistem. That's okay. Itu gue masih bisa paham. Lah ini you don't even win a game gitu. Lu menangnya lawan Luton Town itu. Ya seperti gue bilang Chelsea semenjak Abramovich keluarin 3 miliar, mereka baru 30 juta dalam rangka waktu segitu. Jadi apa yang lu harapkan dari Luton Town? Ya itu kalau lihat tapi ini kita akan lihat dulu ya sedikit net spending dari klub-klub Premier League karena Chelsea ini akan menjadi tim yang paling boros. Udah keluar ya. Oke, ini udah keluar ya. Chelsea dengan manis terlalu kecil, gue nggak bisa lihat. 204 juta, 204 doang ya. Money spend-nya 400 juta, dia dapetin 222 juta, artinya net spend-nya 204 lah. Tapi tetap aja kalau total 600 sama 400 ya udah 1 M. Itu baru musim ini. Iya, musim ini 400 ya. Total 660. Ya artinya lu emang dalam setahun plus 4 pertandingan lu udah keluar 1 M. Gila sih. Tapi Arsenal kan edan gitu loh. Arsenal 200 tapi penjualannya juga dikit 70. Iya. MU 157 penjualan juga nggak ada 42 doang. Ya MU masih City? City juga boros. Ini gue pikir urutan. City boros banget kan. Jadi paling boros siapa? Chelsea, kedua City ya. I mean lu lihat MU minimal mereka dapat 2 loan. Iya kan? Iya. Nggak ada harganya murah, 2 juta sama 10 juta atau berapa, pokoknya murah lah. Dan 2 pemain ini bisa memperkuat MU. Kalau menurut gue, selama Luke Shaw nggak ada, gue rasa Luke Shaw dan Malaysia nggak ada, at least Reguilon bisa. Kan nggak jelek-jelek amat ini pemain, ya kan? Ditambah Amrabat yang bikin lini tengah lebih solid, lebih balance lah, ya kan? Dan ya it's okay, ini bukan masa pengeluaran atau apa, lebih karena dari permainan dari semua tim. Setelah 4 pertandingan kita udah kira-kira tahu, bahkan Brighton, West Ham, Aston Villa yang dibantai sama Liverpool kemarin, at least Aston Villa masih menang, ngerti nggak? Cuman Chelsea ini gue nggak ngerti maunya apa itu. Paling parah dari Chelsea ya, paling boros, paling parah mainnya. Paling parah. Gue nggak paham maunya apa ini Chelsea main kayak gini gitu loh. Bahkan gue rasa bukan gue doang. Fans Chelsea pun yang waras juga apa? Ini mau main apa lagi, mainnya kayak gini gitu. Tujuannya apa gitu loh. Tapi gue juga heran sih, yang gue temuin banyak ya fansnya tuh justru lebih banyak yang udah pada malu gitu untuk komen. Tapi ternyata gue kaget juga, tapi masih ada juga 1-2 yang masih lo ini bang kata-katain Chelsea nggak lebih jelek pada MU kali. Ya masa lo udah MU nggak keluarin 1 miliar dalam 1 tahun, coy, lo gila banget. Walaupun MU keluar 6 miliar setahun seandainya, ya jelas MU lebih bagus daripada lebih bagus aja jelek, tapi tetap aja kalau gue bilang ya enggak banget lah. Nah kita akan lihat dulu sekilas nih quotes dari Pep Guardiola tentang transfer dari Chelsea. Ini dia nih. Jadi dia bilang, saya tidak akan duduk di sini jika kami menghabiskan uang sebanyak Chelsea di 2 transfer window terakhir. Ini apa coach maksudnya coach, sarkastiknya? Gue nggak ngerti juga apa yang dimaksud. Saya tidak akan duduk di sini. Kalau nggak salah dalam 2 transfer window terakhir.
Iya. Ya. Ya gue nggak ngerti. Ya, mungkin ini kali ya. Sarkasnya seperti apa? Mungkin manajemen sebenarnya nggak akan membiarkan dia belanja sebanyak ini Iya. dalam 2 jendela window doang. Iya, iya, 2 jendela transfer, 2 jendela window lagi. Dua jendela transfer itu kan ya bukan setahun, jaraknya cuma setengah tahun. Iya, benar, Iya kan? benar, ya. Makanya ya Guardiola kan lebih diplomatis lah, nggak terlalu banyak kritik. Kalau Mourinho yang disikat itu sama Mourinho, iya kan? Iya, Kalau pasti. Mourinho yang ngomong disikat itu sama Mourinho, tapi emang layak gitu loh. Iya. Kita itu bukan benci sama Chelsea, sama sekali tidak. Ya. Cuman apa yang apa yang dilakukan oleh tim lu itu lucu banget. Bener-bener kocak gitu. Iya. Sama kayak Mudryk lah. Kita bilang, loh, kan Itu juga. gue yang bully terus. Dibilang, oh dia butuh waktu setahun, oke. Kasih 6 bulan dulu kan udah 6 bulan kemarin ya. Ini bukan masalah setahun 6 bulan atau berapa. Ball touch, first touch aja jelek banget. Ya, sama naluri Dan ini instingnya. berkali-kali dia kayak gitu. Ya kalau lu hanya cuma bisa ngandelin dia adalah strike yang kenceng, ya lu ambil pelari aja lu. Usain Bolt. Ya, lu ambil Usain Bolt aja suruh main di depan Sama gitu. Muhammad Zohri. Tapi itu dia menariknya kalau ngomongin Pep Guardiola, kita ngomongin soal City nih. Bagaimana lu lihat transfer City yang di akhir-akhir tuh kemarin sebelum deadline sempat datengin Doku dan terakhir Matheus Nunes coach. Dan total berarti dia udah Gvardiol, 4, dia jual 4 beli 4. Doku dan juga Nunes. Ya, Gimana lu lihat ya dia pembeliannya? kehilangan Gundogan, Mahrez, Laporte sama Cole Palmer ya. Ya. Gue rasa ya pemain kayak Doku ini kan gue belum pernah lihat dia main, jadi gue nggak bisa nilai. Tapi dia pemain muda, kalau Pep mau harusnya sih oke ya. Terus Gvardiol ya defender muda juga, tapi pengalamannya not Udah cukup bad oke dengan lah main umur 21 tahun. Leipzig dan juga Kroasia ya. ya, Jadi dia akan gue rasa untuk ke City dia akan cepat adaptasi lah. Walaupun dia agak bingung. Ake main di center back, dia main di kiri malah. Iya. Bukan sebaliknya. Iya. Tapi ini mungkin eksperimennya. Dan pemain-pemain baru itu kan sebenarnya nggak fair untuk menilai mereka. Tapi dari 4 pertandingan atau dari pre-season itu kan kita bisa lihat, kira-kira bisa lihat ball touch-nya, timingnya seperti apa. Kalau lu 4 match beruntun, lu hanya bikin kesalahan. Ya gue pertanyakan butuh waktu berapa lama. Bukan menang kalah ya, bukan main bagus. Tapi lu bisa lihat ini pemain punya feeling nggak? First touch-nya atau timing pada saat dia passing atau memanfaatkan ruang. Tapi kalau ada pemain yang 4 kali beruntun ancur-ancuran kayak Mudryk gitu, yang nggak ada harapan juga. Ngerti nggak? Nah kemarin Højlund baru main. Apa yang lu bisa nilai? Nggak bisa juga, karena dia nyaris nggak dapat supply. True. Iya kan? Nanti kita bahas Nggak ya. dapat supply sama sekali. Bahkan gue bilang jangan ntar kayak Weghorst nomor 2 nih. Cuman lebih muda Iya aja sih, dia. benar-benar. Iya kan? Cuma lari doang. Ini yang harus diperbaiki. Dan ya gue match terakhir City gue nggak nonton. Ya. Tapi 3 match pertama gue nonton, gue nggak impress, sama sekali gue nggak impress dengan bahkan lawan Sheffield, itu kalau strikernya Sheffield bagus dan dikit aja itu udah seri itu, belum tentu mereka menang. Tapi kemarin kan ngebantai, Haaland hat-trick, 1 penalti, 1 gol deflect kalau nggak salah, lupa gue. Cuman intinya City pun butuh waktu untuk beradaptasi. Cuman bedanya City main jelek aja, they win the game. Iya. Nah, yang seru nanti City kalau ketemu tim besar kan belum kelihatan. Ketemu MU lah, ketemu Arsenal lah. Ketemu Arsenal nggak ada calculated loss lagi, sesimpel itu. Apalagi Liverpool kemarin juga lagi menang besar. lagi menang match pertama lawan Chelsea juga, babak pertama bagus, babak kedua jelek. Tapi Liverpool pelan-pelan naik. Walaupun Van Dijk, Konate cedera, cuman depannya itu cukup efektif. Jalan ya. Terutama disokong sama tengahnya ya, karena Terutama tahun lalu disokong sama tengah, betul. Tengahnya emang agak skip, jadinya akhirnya depannya kayak kerja sendirian. Sekarang dengan adanya Dan McAllister tengahnya sama Szoboszlai, lumayan. bagus dua-duanya itu ya. Apalagi Gravenberch yang datang. iya, Jadi udah minimal join juga. bisa dirotasi Rotasi lah. terus Kemarin Gakpo dicadangin, layak dicadangin. Ya biar dia ngelihat juga, ngerti nggak? Biar dia relax dikit, pelan-pelan harus dimasukin. Nah, kalau ngomongin transfer terakhir, Arsenal gagal dapetin striker, artinya lu nggak jadi traktir gua makan ya, karena Vlahovic nggak jadi datang ke Arsenal. Enggak. Dan itu artinya Enggak, karena kita nggak tahu orang juga. nggak taruhan, tapi lu bilang kalau sampai gua dapetin Vlahovic gua bakal traktir lu apa, Iya, lu bilang gitu dia kan. nggak datang kan? Dia nggak datang. Tapi itu
Berarti tandanya Arsenal emang nggak mencari striker ya coach ya? Emang nggak ada tanda-tanda dia nyari Gue striker? nggak ngerti ya, gue baca di beberapa media, mungkin media kardus, bahwa Arsenal tuh sebenarnya udah ada omongan dengan Osimhen, tapi buat tahun depan. Nah, Gue nggak percaya ini media Belanda pasti ini. Enggak, bukan media mana? gue nggak percaya juga karena media Inggris. Oh iya oke. Kalau media Belanda yang ngomong, gue lebih percaya. Ya, terus Cuman intinya adalah kalau seandainya itu benar, minimal mereka ternyata dalam pembicaraan. mereka butuh striker tapi nggak dikasih duit kayaknya. Oh, Ngerti padahal nggak? udah dapat dari Balogun ya 40 juta ya, 30 Ya masih kurang lah. Oh ya, Osimhen 150 kan. Ya, maunya. I mean, lu jual Fred 10 juta, loan 2 juta aja nggak bisa loh. Iya, iya. Kukurela. Tadi dia soalnya cuma dapat berapa? 20 apa 40 juta ya dari pengeluarannya, dari pemasukan dari transfer Iya. musim panas ini. Memang nggak ada yang laku juga memang main-main dari Nggak ada Arsenal. laku juga, sama kayak pemain MU, pada nggak laku. Cuman 40 juta itu pun juga udah ngemis-ngemis untuk dijual. Arsenal tuh jual 9 pemain loh. 9 atau 10. Cuman yang ngetop yang gratisan. dijual ya si Granit Xhaka kan. Iya. Sambil Itu pun juga. Lokonga, Tavares itu di loan semua. Loan semua. Ya, jadi holding doang yang dijual. Iya, Palace itu ya. juga 2,5 juta. Dia murahan semua udah kayak loan fee juga itu mah Iya. modelnya ya. Iya. Terus ya ada 8-9 pemain dijual atau 10, I don't know lah. Kayak, pokoknya banyak datengin 3-4 pemain sama David Rai. Ya. Gue bilang lu tetap butuh seorang striker, sesimpel itu. Nah, semoga Arteta sadar dan juga Kroenke sadar. Ya. Butuh duit, dikasih duit. Nah, Januari datang seorang striker. Tapi kalau ngomongin transfer, gue juga agak sedikit meremehkan Spurs ya coach, datengin pemain-pemain yang menurut gue strikernya ada yang gue bilang ini striker dari mana, terus juga gelandangnya juga dari mana, backnya juga dari mana, termasuk Udogi, back Italia yang jadi back kiri itu. Tapi somehow di bawah pelatih baru kok kayaknya dia bisa, apa ini mungkin angin segar karena baru awal-awal aja gitu dia. Cukup oke ya hasilnya. Gue lihat sih ini angin segar yang jelas. Gue harus akui juga dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bagus ini ya. udah lebih oke. Dan cara mainnya juga nggak main old school pragmatis zaman dulu banget ya. Ini udah lebih oke, tapi kembali lagi pemainnya ya, apalagi Son nggak ada Kane. Nggak ada Kane, Lu mau kemarin dipasang juga sebagai striker, Iya. lebih baik daripada Richarlison. Gue Iya. percaya karena Richarlison lebih Jelek bapuk banget. lagi. Jelek banget Richarlison ya asli deh. Itu udah sering gue bilang bahwa Richarlison bapuk. Iya. Ya tapi nggak bisa menjadi parameter match kemarin. Yang jelas pemain Spurs lebih percaya diri dengan pelatih ini. Lebih bisa menjalankan sistemnya, lebih enak dilihat juga. Ya. Tinggal ya kualitas pemain Spurs saja bisa nggak. Gue sih tetap nggak yakin mereka masuk ke 4 besar. Ya, 4 besar masih meragukan. Dan itu tadi dari bursa transfer. Tapi kalau dari Premier League, mana yang paling lo bilang sukses transfer, Arsenal ya? Atau City? Brighton. Oh, jual pemainnya mahal-mahal. Iya. Dan dapetinnya dia dapat, sebenarnya dapetnya nggak ada nama besar, cuman Iya. somehow worse ya semuanya. Works, betul. Dan dapetin duitnya gila banget Nah, kayak sekarang West Ham beli banyak, Aston Villa beli banyak. Iya. Kemarin gue nonton West Ham lawan Brighton. Iya. Mereka menang 3-1 di Brighton. Tapi itu benar-benar lucknya gede. Kipernya Areola itu Areola gila lagi- menyelamatkan banget. lagi bagus banget Sama aja. duanya goal counter yang efektif sekali. ya. Kan nggak bisa selalu ngandelin itu Iya. juga. Ya selama di bawah Moyes sih pasti West Ham akan bermainnya kayak gitu-gitu aja, nggak akan jauh-jauh lah. Michael Antonio counter dan ditemenin Jared Bowen dan juga dari second line ya. Dan tadi juga Brighton juga kita udah bahas bagaimana dia dengan menjual pemain dengan harga mahal, Caicedo, McAllister sih murah. Terus juga siapa lagi ya? Gravenberch 40 jutaan. Hah, kok Gravenberch kan Brighton? Liverpool. Oh, Brighton tuh jual siapa aja ya? Brighton. Gue lupa deh. Selain Eh, pokoknya jual pemain-pemain yang ya selalu jual bisa banyak jual lah. pemain yang bisa menghasilkan keuntungan tapi bisa dapat gantinya secara instan. Nah, itu dia kalau dari transfer dari tutup, dan kita nggak akan bisa ngelihat lagi Arsenal beli Vlahovic mungkin di Januari ataupun tahun depan ya. Nah, kalau melihat bursa transfer kali ini, Manchester City yang nggak salah pilih pemain baru nih coach. Ya setuju Nji. City nggak salah pilih, sama kayak kalian yang nggak salah pilih kalau pakai Rexona Lime Cool yang penuh kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah ini penting sekali. Nah kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Lime Cool. Di bawah ini ya. Langsung klik link yang ada di pin komen dan juga langsung check out. Nah sekarang kita lanjut recap dari game week 4 IPL.
ada 3 hat-trick yang terjadi. Tadi udah sempat bahas ya bagaimana Son cetak hat-trick, nggak usah dibahas lagi. Coach pasti bilang ini baru satu pertandingan, tapi lumayan lah setelah kemarin dia hilang-hilangan kayak orang-orangan sawah, nggak punya teman. Sekarang bisa ngegolin, udah bisa mungkin akan digeser menjadi lebih striker karena Richarlison agak blow on. Tapi bagaimana melihat Haaland yang kelihatannya kemarin juga banyak kontribusinya, nggak begitu banyak kelihatan di pertandingan sebelumnya, tapi dia somehow selalu bisa mencetak gol. Ya itu golnya gol-gol striker gitu coach. Nendang. Ya. Ini berarti emang striker yang emang dibutuhkan nih kan? Emang striker banget. Haaland gitu. itu Goal getter sejati. Goal getter dan MU nggak punya goal getter. Ya. Højlund kita nggak tahu. Arsenal nggak punya goal getter juga. Liverpool masih mending. 3-4 pemain, 5 pemain depan itu masih bisa cetak gol. Cuman yang jadi masalah Liverpool kan di lini belakang. Chelsea paling nggak jelas. Spurs ya masih agak lumayan lah. Ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin Chelsea kemarin sebenarnya Caicedo juga udah main sebenarnya statistiknya lumayan, tapi dia bikin blunder yang cukup fatal. Mudryk bahkan dikalahin lari sama Elanga yang ini di MU pun nggak jadi pemain pilihan, tapi sama Elanga bisa kalah. Lo lihat Chelsea kemarin kalah sama Forest, berarti kan sebenarnya Forest nggak sebego itu ya sama Arsenal, merepotkan walaupun Arsenal bisa menang, Ya, MU di comeback gitu tapi kan mainnya sangat bertahan. Ya, jelek sih. Jadi 15 menit terakhir mereka ngegas, tapi kebetulan dapat gol menit ke 47 kalau nggak salah. Iya, goblok banget. Dan Chelsea nggak bisa ngebales. Ya. Gue melihat Enzo ini mungkin pengen lebih ke depan Ya, ya. yang kemarin lebih maju. Gue bilang dia lebih bagus daripada DM loh. Dia finishingnya jelek loh. Memang dia sebenarnya pemain gelandang yang lebih kreatif sih, bukan DM sih memang harusnya. Ya tapi nggak kelihatan ya. Di sisi lain Caicedo main kayak gimana di Brighton, ancur-ancuran di Chelsea. Siapa yang salah? Kembali ke pelatihnya. Kalau lu suruh main gerasa-gerusa kayak gini, jangan ambil pemain dari Brighton karena pemain Brighton sudah biasa bermain dengan sistem. Nah, Caicedo ini bukan pemain top, tapi dia berfungsi banget pada saat bermain dengan sistem. Suruh bermain pragmatis ya amburadul. Maka dari itu beli pemain mahal itu bukan garansi, tergantung sistemnya. Pergantian sistem si pemain ini bisa adaptasi atau enggak. Gila sih. Lo punya 3 pemain dengan total 300 juta, Mudryk itu 80 jutaan, Caicedo berapa? 111-an, Enzo 120 juta. Ya. Oh gila sih, itu tetap aja hasilnya nggak lebih bagus daripada tim-tim mediocre gitu ya. Menyedihkan ya. Kocak gitu kalau Chelsea, aduh bener-bener buang duitnya, gila nih Chelsea bener-bener. Nah ini gue juga pengen lihat coach dari pelatih Chelsea ya, Mauricio Pochettino yang bilang nih, kita lihat nih coach dari Pochettino, kami membuat satu kesalahan yang tidak bisa kami lakukan. Satu kesalahan, Ya, banyak gimana? kesalahan. Kalau sepak bola itu olahraga dengan kesalahan. Iya, minimal kesalahan. Siapa yang paling sedikit bikin kesalahan, dia yang menang. Siapa yang bisa memaksimalkan kesalahan, dia juga yang bisa menang kan. Nah sekarang bukan masa kesalahan itu pasti ada. Ya. Sama kayak gue selalu bilang yang banyak orang ketawa, ujungnya viral. Lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game ya kan. Orang kan ngetawain gue, apa ini statement? Ya benar kan? Dan ujungnya dipakai terus itu statement sampai sekarang. Karena sepak bola itu kan permainan yang simple. Tapi orang selalu membuat seolah-olah lu harus jadi profesor untuk bisa jadi main bola. Padahal kalau lu tahu rumusnya, yaitu passing di mana temen lu yang kosong. Nah kalau temen lu nggak kosong, ajarin temen itu biar berada di ruang yang kosong. Iya kan? Nah pada saat itu terjadi dengan akurasi passing tinggi. Nah jalan ini pertandingan. Jalan ini match ya kan? Nah itu yang jadi masalah. Banyak sekali kita lihat kemarin golnya Evan Ferguson. Yang ketiga dia shooting. Itu pemainnya nggak nutup, malah dia mundur. Di kanan ada pemain Brighton satu dijaga juga. Jadi 2 pemain Brighton jaga satu, bukannya dia nutup Ferguson. Dia mundur. Newcastle. Iya. 2 pemain Newcastle. Sorry, dua pemain Newcastle. Pada saat dia mundur, dia membuka ruang untuk Ferguson shooting. Iya kan? Nah, hal-hal yang simple kayak gitu seringkali tidak dikuasai oleh pemain. Ini permainan bocah bola itu masa ruang. Lu buka ruang, lu manfaatkan ruang, lu tutup ruang. Iya kan? Segampang itu. Tapi ternyata
sangat sulit Sangat untuk sulit. banyak pemain. Ya kayak coachnya itu kan, Johan Cruyff kan. Iya, Main iya, sepak iya. bola itu simple tapi susah banget justru mainkan Untuk- sepak bola yang simple Iya. kan. Sebenarnya nggak susah, tapi orang yang pemain sendiri yang bikin susah. Terutama egonya yang membuat susah. Ya kalau ngomongin ego, kita bisa lihat juga di pertandingan kemarin ada pemain yang ego banget ya. Egonya bisa berarti egois dan juga egonya bego ya. Ada Marcus Rashford walaupun ngegolin, gue justru melihat dia adalah satu orang yang sangat menjadi layak disalahkan antara pertandingan kemarin Arsenal lawan MU dengan skor akhir 3-1. Ini membuat fans MU harus semakin ketar-ketir. Mau dibawa kemana ini MU dibandingkan tahun lalu kok justru bukannya progresnya membaik tapi justru makin tanda tanya mau dibawa kemana ini, dibawa Ten Hag dan juga pemain-pemain barunya yang juga dibeli dengan harga mahal. Arsenal lawan MU coach, gue justru melihat dari awal pun tadi bahkan orang banyak yang ketawa, gila lo fans MU tapi ngejagoin Arsenal. Bahkan gue bilang imbang, tapi gue lebih condong ke Arsenal. Tapi memang benar kan tadi 2-1 dengan kesalahan terakhir 3-1. Tapi Dan menurut 2 gua- gol itu di menit-menit terakhir ya, Menit-menit injury terakhir. time malah. Ya. Ya, lo melihat secara overall dulu permainan dari Arsenal. Gue sih, gue bahas di mana, gue bilang di Helmi kalau nggak salah. Kalau diunggulkan mungkin 51-49. Jadi sangat Kecil tipis, banget. oke. Dan kelihatan tadi peluang Arsenal nggak banyak juga. Ya, tapi megang bola Sangat sih. tipis, pegang bola, tapi mereka nggak create banyak. Lebih banyak daripada MU ya. Yang kocak itu masih banyak yang tanya di gue di sosmed, apakah itu offside? Hey, itu ada VAR loh. Iya. Itu ada VAR yang benar-benar tarik garis. Masih ada bilang fans MU kardus yang nggak bisa terima kekalahan bahwa Arsenal, kalau Arsenal dibilang nggak layak menang, oke, mungkin kemenangan beruntung. Gue bisa. Tapi MU sama sekali nggak layak untuk menang. iya. Jadi based on what lu layak menang? Hanya karena Garnacho, tapi juga Havertz nggak dikasih penalti, layak nggak dikasih penalti juga. Hanya gue setuju sama lo, yang bikin gue menyedihkan itu Rashford. Iya. Itu, Karena dia itu nggak crossing, nggak passing, bener-bener pengen shooting sendiri. Iya. Itu yang parah. Sementara lu harus sadar. Kalau gue jadi tadi gue akan bilang, kalian sadar sekarang kalian punya striker Iya. yang bisa kuat dengan bola atas, Iya. yang punya postur. Kenapa nggak dimanfaatkan? Karena ya Tadi gitu, tuh, Mbak. egoisnya pemain MU atau kepentingan untuk keinginan untuk cetak gol itu harus disingkirkan. Iya. Siapa yang cetak gol itu nggak jadi penting. masalah, yang penting tim lo menang. Gol. Iya. Yang penting siapapun bisa Ya, nyetak gol dan ya. untuk merubah ego ini yang susah. Iya. Lu lihat Elanga kemarin. Iya. 2 kali egoisnya minta ampun. Dribbling mulu Ya, dia mah. gue rasa dia masih mewariskan Ini pelajaran dari MU bahwa lu kalau jadi pemain bola harus egois. Nah, ini PR buat Ten Hag untuk membuat bahwa lu nggak boleh egois gitu loh. Tapi lo sempat tadi di awal kan kita kemarin waktu kita live reaction itu lo sempat memaki-maki pemilihan dari squad Arteta kan. Iya. Tapi kan memang strikernya mungkin nggak ada pilihan lagi coach ya. Maksudnya Nggak jalan juga kan. Iya, iya. Gini. Lu main 3-4 pertandingan dengan line up yang sama. Iya. Oke. Kalau jalan nggak is oke. apa-apa. Ya. Lu pasang Trossard, nggak fair juga lu Baru nilai sekali ya. Trossard sebagai sebagai false nine, ya kan? Lu kenapa tidak pasang Havertz gitu loh? Oke, jadi false Oke, nine ya. iya. Oke. Daripada Nketiah, mending lu coba Havertz, lu taruh Trossard di belakang striker. Lihat dia, gue bilang lebih bisa cocok. karena dia berapa kali cetak gol dari lini kedua kan. Iya. Nah, sementara Nketiah bikin 1/4 kesalahan, next weeknya main lagi. Trossard bikin 1/10 kesalahan, 4 match nggak main. Nggak main, Ngerti ya. nggak? Ini yang tidak fair dari Arteta, dan gue beruntung Gapsus sudah balik lagi. Iya. Kemarin pas dia main, ya dia membuktikan beda banget Gapsus atau si Nketiah Nketiah, yang ya. main, ya kan? Iya. Bukan masalah Arsenal menang karena Arsenal lebih bagus, enggak. Ya. Arsenal sedikit dominan, tapi mereka nggak create banyak peluang juga. Tapi lo ngerasa gak sih kalau even kemarin tuh dia ada di bench sih si Trossard, kok dia masih tetap milih Reiss Nelson ya? Wajar dia nyoba, tapi berarti kan ada something dari Trossard yang mungkin Arteta makin lack of trust atau apa ya untuk memberikan chance untuk seorang Iya, Trossard gitu ya. Gue nggak tahu, cuman kadar
bahwa pelatih itu somehow subjektif, gue paham. Ya. Karena dia bermain dengan feelingnya ya, dengan Ya, karena dia day by day emang ngeliat tuh dia di latihan, di luar lapangan gitu. Cuman gue bilang subjektivitasnya Arteta ini udah berlebihan kalau gue bilang. Nah, lu lihat Martin ini juga sering nggak bagus mainnya. Ya. Kemarin tapi bagus sih ya gue. Kemarin Oke lumayan, lah. tapi 3 match sebelumnya nggak kelihatan. Tapi selalu jadi starter, Iya sih. selalu jadi starter. Ngerti nggak? PR ya. Ini yang tidak fair sekarang. Buat apa lu punya pemain cadangan kalau nggak pernah dikasih kesempatan banyak, untuk jadi starter. Rotasi ya untuk Iya. menjaga dan juga untuk memberikan. Lawan MU nggak rata, oke, gue masih paham nextnya kita lihat. Kita jadi internasional FIFA dulu sebelum nanti lihat apakah pemain-pemainnya akan ada penyegaran di skuad Arsenal. Tapi kalau udah ngomongin dari MU coach, ini kan mengerikan ya bagaimana Varane kemungkinan cedera Minggu. Shaw masih Lisandro, belum tahu. Nah tadi dari kemarin juga ada Lisandro Martinez juga yang cedera. Terus backnya sisa Lindelof yang staminanya udah nggak begitu kuat. Maguire, Johnny Evans. Bahkan tadi finish di 90 menit dengan duet antara Maguire sama Evans. Mau dibawa kemana nih MU dengan dua back ini coach? ya kalau seandainya 2 back ini main ya nggak dibawa kemana-mana. Ya lu siap-siap deg-degan aja. Ini gila Ya sih. gue kalau jadi fans MU lihat defense gue kayak begini, diserang dari kalau bola masih di garis tengah aja, gue udah deg-degan duluan. Belum masuk ke sepertiga lapangan, gue udah deg-degan duluan. Karena kemarin juga Evans dilewatin juga sama Gapsus. Iya, dari samping Yang ya. nggak bisa salahin Evans juga, umurnya udah 69 kan. Jadi harusnya dia nggak dikontrak gitu loh. Udah Ya kayak kan? bus, iya. Cuman ya mungkin ini kembali lagi, lu nggak bisa salahin Ten Hag karena nggak ada duit lagi untuk mengambil pemain, dan kontrak si Evans sih kan gratis, Iya, ya kan? iya. Dan gajinya pasti nggak gede. Iya. Untuk pelapis ke-6 oke lah. Yang jadi masalah pelapis ke-6 itu lu pakai sekarang Iya, karena itu 1 dia. sampai 3 cedera. Karena Maguire Nah, ke itu 5. yang repot. Karena Maguire. Nah, tapi kan gini, ini menarik karena kalau tadi juga bilang nggak bisa nyalain Ten Hag, tapi kan somehow Ten Hag udah dapetin banyak pemain yang dia inginkan juga Iya. kan, walaupun mungkin nggak semuanya termasuk Frankie De Jong ya, tapi Ma- uangnya maka udah dari- banyak yang di-spend gitu Maka kan. dari itu gue bilang kita lihat nggak usah akhir Januari. 6 bulan dulu ya. Januari kalau lu nggak masuk ke 4 besar, gue rasa lu layak dipertanyakan Ya, apakah lu sanggup angkat tim ini atau enggak. Ya, udah mulai under review ya. Jangan kejauhan sampai Arteta, itu kelamaan kalau gue bilang. Ya. Tapi kan Arteta sekarang udah lumayan paid off lah. Dari sisi konsistensi Iya. permainan walaupun Iya, belum juara iya, ya. iya. Tapi Arteta juga beli banyak sekali beli pemain yang bapuk loh. Dan Arteta dikasih duit banyak juga loh. Iya, Iya kan? iya. Nah, Ten Hag pun demikian, dikasih banyak pemain yang dia inginkan. Bahkan musim ini dia dapat 5 pemain ya, Iya. atau 6. 6 total. 6 sama kiper cadangan. Masih Oke. Bayindir ya. 5 pemain yang bisa langsung bermain. Nah, kita lihat ini kan mereka baru datang, Baru datang gabung. Amrabat Amrabat belum sama main. Reguilon. Nah, kita lihat next match-nya kan beruntung itu jeda internasional. Ya. Jadi minimal pemain barunya nggak bisa adaptasi juga karena mereka ikut timnas masing-masing kalau nggak salah. Masing-masing, jeda internasional Terutama FIFA Amrabat semua ya, kan ya. iya kan? Ya kita lihat ke depannya next match-nya lah atau 2 match setelah itu apakah si kedua pemain ini bisa perform atau tidak, dan juga Højlund udah bisa kayaknya jadi starter. Kalau nggak cedera ya, Kalau sama nggak Denmark. cedera, ya, Main sama timnas. main seperti apa ya, Mount mungkin udah kembali Ya, lagi harusnya sih udah cedera. Ya kita lihat seperti apa MU. Tapi dengan kemenangan lawan MU ini, lo lebih yakin ya sekarang sama Arsenal sekarang minimal pemain-pemain udah pada balik, Gapsus juga udah balik. Harusnya ketika lebih waras Arteta bisa memasang Gapsus dibandingkan Ketia udah lebih aman dong ya. Kalau seandainya dia dia pasang Gapsus dari awal dan Gapsus nggak itu lebih agak tenang dikit lah. Ya, lebih tenang dikit Tapi ya. Gapsus pun juga bukan goal getter, that's the problem. Tapi minimal waktu gue inget banget tahun lalu ketika Gapsus ada, dia nggak nyetak gol tapi dia selalu bisa membuka ruang Iya. untuk Martinelli lebih produktif Iya, sama Saka iya, kan. iya, Kan iya. gue inget banget tahun lalu tuh Saka Betul. Martinelli produktif banget di awal-awal karena tuh peran dari seorang Gapsus ya udah kayak iya. Firmino-nya di Iya. di Liverpool yang di masa jaya-jayanya Iya. Firman saya itu kan. Selama Odegaard, Martinelli, Havertz semoga juga Saka bisa cetak gol dan tiap minggu cetak gol, ya Gapsus nggak perlu cetak gol. Masalahnya kan enggak. Iya, masalahnya itu dia. Tapi kalau dari sekarang, lo masih Arteta out nih sampai sekarang Oh, iya. dengan sekarang Ya, kondisi gua ini. nggak puas.
Kan tapi Loh, kemarin itu golnya itu di injury time extra time loh. Golnya Rice deflect. oh iya. Iya kan? Golnya Odegaard Iya. itu kombinasi pertama peluang Keren. besar pertama. Bagus. Langsung setelah itu keren. Itu keren. Iya kan? Kenapa nggak banyak kombinasi seperti itu? Itu yang disalahin siapa ya? Arteta. Terus gol ketiga itu kan counter, itu emang itu Ya bonus udah, lah, iya. gol bonus lah. Cuman keberuntungan kalau dia dari sisi menang kalah ya keberuntungan berada di sisi Arsenal dari sisi efektivitas. Tapi kalau lu bilang apakah Arsenal kayak tahun lalu 8 match sebelumnya lah di mana main bagus, golnya semua dari set play, ya belum ke sana. Iya. Belum ke arah ke sana. Masih jauh. Iya. Nah, kita tunggu aja berapa match ke depan apakah Arsenal bisa harusnya kan melebihi. Iya. Harusnya bisa melebihi performa musim lalu, tapi sekarang belum ke sana. Nah, kalau dari itu Arteta dan juga Arsenal, sedikit dari tadi bagaimana Ten Hag sama gue dari udah nanya sama coach 6 bulan aja. Kalau misalkan ternyata nggak nembus 4 besar, tandanya Ten Hag udah patut direview nih. Lo Iya, masih bisa betul. nggak ngangkat MU? Iya, Tapi kan lo betul. adalah orang yang paling yakin di awal coach. Menurut lo Iya. apa yang nggak worst dari apakah pemain-pemain MU ini nggak bisa menjalankan sistem Ten Hag? Apakah memang ternyata pressure dan juga sepak bola Inggris terlalu berat buat Ten Hag? Apa yang menurut lo kelihatan so far nggak Gue berjalan rasa dia dapat banyak sekali perlawanan ya. dari squadnya? Ya di awal dia masuk dia geser Oh iya, Ronaldo Iya. kasus Iya. itu kan tidak mendukung tim kasus Ronaldo, terus dia bangku cadangkan Maguire, Iya. habis itu De Gea Greenwood, dijual, terus kasusnya Greenwood, jadi nggak smooth sama sekali nggak smooth. Nah tahun ini dia harus tahu dia ingin bermain dengan sistem atau lebih mengandalkan skill individu, oke? Kalau awal-awal main jelek menang Masih biasa karena City juga 3 kali main jelek Ya, ya ya, kan ya. tapi menang. Cuman masalahnya yang dibutuhkan MU sekarang itu ugly win Ya. Nah itu nggak bisa untuk juga ya. meningkatkan percaya diri. Nah ini nggak bisa kalau MU bisa 3 match ugly win kayak tahun lalu kan 2 match pertama kalah. Iya. Kalau 3 match beruntun ugly win, percaya diri itu lebih meningkat. Jadi pelan-pelan bisa diperbaiki. Kalau nggak ada masalah lagi. Iya. Taunya 3 match beruntun ugly result semua, kalah lagi dari Nah, Arsenal. itu jadi PR besar itu. Ya kita lihatlah nanti bagaimana nasibnya MU dan Arsenal dalam ABCD Internasional FIFA nanti, apakah akan jauh bertolak belakang atau justru MU bisa memperbaiki dan Arsenal juga bisa seperti tahun lalu dengan konsisten dan menobatkan dirinya sebagai title contender menghadapi City, dan juga mungkin tahun ini Liverpool yang kelihatan udah matang banget. Itu dia cukup dari episode The Derby kali ini buat Dodi, domba The Derby yang setia selalu menonton, Coach Yasin dan juga Hanif. Jangan lupa terus nonton di setiap minggunya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you Coachy. Thank Bye. you semuanya. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.